Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada hari ini? Semoga semuanya dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Baik, hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tema pada hari ini akan saya bawakan dengan jangan mengejar keinginan yang tidak wajar. Mengapa saya membawakan tema hari ini adalah tentang keinginan yang tidak wajar? Karena zaman sekarang adalah zaman yang dimana banyak sekali anak-anak muda yang ingin sekali mencoba hal-hal baru, mencoba sesuatu hal yang terlihat seperti menarik, terlihat nikmat untuk dicoba, terlihat sangat menggiurkan untuk dicoba. Akan tetapi, apakah keinginan tersebut sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yudas 1 ayat 7. Jika sudah ketemu, kita sama-sama katakan amin. Baik, saya bacakan firman Tuhan dalam Yudas 1 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Sama seperti itu, Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Haleluya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kota Sodom dan kota Gomora yang seringkali melakukan percabulan yang sangat tidak diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Baik teman-teman, alasan mengapa Tuhan Yesus mengirimkan api belerang turun atas kota Sodom dan kota Gomora adalah karena di kota Sodom dan kota Gomora terdapat manusia-manusia atau orang-orang yang memiliki keinginan atau melakukan hubungan seksual, melakukan homoseksual, lesbi. Bahkan di kota tersebut terdapat orang-orang yang selalu mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Kita garis bawahi, yaitu kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Manusia pasti memiliki keinginan-keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri. Akan tetapi, kita memiliki keinginan-keinginan yang kita harus lakukan dan kita harus jauhi. Keinginan yang kita harus lakukan yaitu kepuasan rohani. Mengapa saya katakan kepuasan rohani sangat penting untuk diri kita sendiri? Karena haus akan kehidupan rohani, haus akan Tuhan, itu akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, akan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kejahatan-kejahatan yang akan membawa kita dalam melanggar firman Tuhan. Haleluya. Di sini kita juga dapat mengambil kesimpulan dalam ayat yang tadi bahwa sebuah kepuasan manusia itu tidak dapat dipuaskan oleh kepuasan yang dapat dilihat secara kasat mata, yaitu seperti kehausan seksual, keinginan untuk memiliki pacar yang satu gender, yaitu lesbi, homo, yang secara hukum pun di Indonesia sangat dilarang. Baik teman-teman, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga seringkali melihat anak-anak muda yang memiliki kepuasan-kepuasan, yaitu memuaskan diri dia hanya dengan kekayaan-kekayaan duniawi. Mengapa saya katakan banyak anak-anak Tuhan yang memuaskan dirinya hanya untuk kekayaan-kekayaan duniawi? Yang pertama, yaitu anak-anak muda
yang selalu ingin membeli baju baru, membeli celana baru, membeli sepatu baru, make up baru. Semuanya serba baru ketika ingin datang ke suatu tempat. Bahkan setiap bajunya sudah dipakai, celananya sudah dipakai, sepatunya sudah dipakai, atau sudah difoto oleh kamera. Anak-anak muda seringkali berkata, baju itu sudah tidak bagus untuk dipakai kembali. Kenapa demikian? Karena baju itu sudah dilihat oleh banyak orang, sehingga kita harus tampil lebih menarik, kita harus tampil lebih baru, harus membeli hal baru, harus membeli sepatu baru, baju baru, celana baru. Mengapa demikian, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Kita bisa memakai baju yang lama, memakai sepatu yang lama, memakai celana yang lama. Kita tidak perlu mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Sampai kapan kita harus mengikuti keinginan-keinginan duniawi, teman-teman? Bahkan kita juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting daripada keinginan-keinginan duniawi. Mengapa saya katakan demikian? Kita memiliki pendidikan. Kebutuhan pendidikan kita memiliki banyak sekali yang harus kita beli, banyak sekali yang harus kita bayar, banyak sekali yang harus kita cukupi. Kebutuhan sehari-hari juga sama demikian. Kita butuh makan, kita butuh minum, dan lain sebagainya. Tidak semuanya itu dapat dinilai dari harta dan kekayaan. Tampillah sesuai dengan yang kamu mampu. Jangan bertampil menarik hanya untuk terlihat lebih wah di depan banyak orang, akan tetapi hal itu dapat menyiksa dirimu sendiri. Haleluya, haleluya. Baik anak-anak Tuhan, kita harus sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Kita juga terkadang selalu meremehkan orang-orang di sekitar, orang-orang yang selalu berpikir, dia orang miskin, dia tidak cocok bersanding denganku. Dia orang kaya, aku lebih cocok bersanding dengan dia. Mengapa pikiran demikian selalu muncul? Karena gengsi, teman-teman. Kenapa gengsi harus dipelihara? Kenapa gengsi itu harus selalu diikuti? Bukankah gengsi itu sangat tidak baik, sangat tidak diperbolehkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari? Semakin kita mengikuti gengsi kita, semakin kita melakukan satu hal untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita, semakin kita terjerumus dalam keinginan kita sendiri. Itulah yang membawa kita ke dalam sebuah dosa. Mengapa kita dapat dibawa ke dalam dosa ya, Kak? Kenapa kita selalu dikatakan jika kita memuaskan keinginan duniawi, kita akan dibawa ke dalam dosa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, jika kita menginginkan keinginan duniawi, akan tetapi kita tidak memiliki modal, teman-teman. Keadaan keluarga kita yang tidak mencukupi, keadaan keluarga kita yang hanya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Akan tetapi kita memiliki gaya yang level tinggi, yang dimana kita harus memiliki gaya yang setara dengan teman-teman kita yang memiliki HP yang bagus, mobil bagus, motor bagus, rumah yang mewah. Mengapa, teman-teman? Itu sikap kita iri kepada orang lain. Sikap iri adalah sikap yang tidak suka bahwa kita berada di bawah dan teman kita lebih bagus daripada kita. Akan tetapi iri membawa kita ke dalam dampak negatif, yaitu kita akan melakukan segala cara, melakukan segala hal, baik itu berbohong, mencuri uang orang tua, berbohong kepada orang tua. Yaitu contohnya seperti ini, kita bohong kepada orang tua ingin membayar buku sekolah, akan tetapi duitnya kita pakai untuk membeli baju baru, sepatu baru, celana baru. Itu semua termasuk dalam dosa, teman-teman. Kita membohongi orang tua kita yang sudah capek-capek bekerja hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan duniawi. Baik teman-teman, mengatakan memuaskan dan keinginan seksual juga tadi sempat disinggung dalam firman Tuhan. Mari kita juga sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang 19. Jika sudah ketemu, kita sama-sama katakan amin. Amin.
Saya bacakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah bait Allah dan tubuh kita adalah tubuh milik Tuhan Yesus Kristus dan bukan milik kita sendiri, teman-teman. Seringkali kita mengabaikan kesehatan diri kita sendiri. Seringkali kita mengabaikan diri kita sendiri. Seringkali juga kita menjerumuskan diri kita sendiri dalam masalah, dalam musibah. Banyak sekali anak-anak muda yang sekarang sering merokok, minum alkohol. Bukankah itu hal yang dilarang dalam Tuhan Yesus Kristus? Tubuh kita adalah bait Kristus yang dimana jika kita merokok, kita mabuk-mabukan, kita melakukan seksual, itu semua dapat menghancurkan bait Allah. Bukankah bait Allah dalam tubuh kita tidak suci lagi, teman-teman? Apakah kita termasuk menjadi manusia yang kudus? Apakah kita menjadi remaja-remaja yang kudus jika kita sudah terjerumus dalam kegiatan tersebut? Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mulai menjaga bait Allah. Kita mulai belajar firman Tuhan. Kita mulai belajar bagaimana cara menghargai waktu, menghargai keuangan, menghargai bait Allah, yaitu dengan menjaga, tidak meminum alkohol, tidak merokok. Banyak sekali jika kita bermain dengan teman-teman, kita selalu ditawarin dengan kata, ayo coba rokok ini, ayo coba alkohol ini dapat menenangkan pikiranmu, ini dapat membawa kamu dalam suatu dunia yang sangat dalam suatu dunia yang membawa kamu dalam kesenangan, membawa kamu lupa bahwa kamu memiliki banyak sekali masalah. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan ada hal seperti itu? Yaps, karena dalam rokok, dalam alkohol itu mengandung beberapa persen narkoba. Mengapa saya katakan demikian? Anak-anak Tuhan yang sudah mencoba rokok, yang sudah mencoba manisnya rokok tersebut, manisnya dari satu batang rokok tersebut. Rokok tersebut merupakan rokok yang diberi gratis oleh teman-teman kita. Mengapa awal-awal kita diberikan gratis? Karena itu adalah percobaan, teman-teman. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir kalau rokok yang kita coba secara gratis itu bisa membawa kita dalam suatu masalah? Yang pertama, kecanduan. Mengapa kita bisa kecanduan yang berakibat fatal saat kita stres, banyak masalah, sedang sedih, galau? Kita akan lebih memilih untuk merokok daripada mendekatkan diri kepada firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Banyak sekali anak-anak muda yang meremehkan firman Tuhan untuk saat ini, yaitu mengapa demikian? Karena mereka sudah mendapatkan kepuasan duniawi, bukan kepuasan rohani yang mereka cari dalam firman Tuhan. Mereka membaca firman Tuhan, itu semua tidak mereka lakukan, melainkan jika mereka terdapat masalah, sedang mengalami masalah, kekacauan, gelisah, cemas, takut, semuanya itu mereka luapkan melalui emosi mereka, melalui rokok, melalui narkoba, mabuk-mabukan, melalui seks yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mengapa seks sekarang itu dikatakan hal lumrah, teman-teman? Karena banyak yang sudah melakukannya. Tapi teman-teman Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa seks, merokok, meminum alkohol, mengonsumsi narkoba itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Mengapa demikian saya katakan tidak baik untuk dilakukan? Karena hal tersebut sangat tidak layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjaga bait Allah, teman-teman. Kita harus menjaga hal yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mengapa
kita selalu dikatakan jaga tubuhmu, jaga hidupmu, jaga kekudusanmu. Mengapa teman-teman? Kita boleh berteman kepada teman-teman yang berteman kepada yang berbeda suku, berbeda agama, semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Akan tetapi kita cuma dikatakan untuk menjaga pergaulan, menjaga kekudusan, menjaga hidup kita agar hidup kita tetap menjadi hidup yang suci, kudus di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak muda dikatakan, kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang dunia, kamu harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Mengapa demikian? Kita anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus harus bisa memberikan contoh yang baik, harus bisa membuat orang berpikir, wah, Kristen itu baik sekali. Agama Kristen itu memberikan banyak dampak bagi sekitarnya. Hal yang baik itu tidak semuanya dapat merugikanmu, saudara-saudaraku. Tetaplah berbuat baik, tetaplah tinggal dalam Tuhan, karena perbuatan baik tidak akan mengecewakan dirimu. Mungkin kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi seseorang tersebut tidak pernah membalas kebaikanmu. Akan tetapi, kita tidak akan tahu bahwa Tuhan telah mengirimkan orang lain untuk membalas kebaikan yang telah kamu lakukan. Baik teman-teman, kita dapat simpulkan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan yang kita dapat pada hari ini yaitu menjaga pergaulan kita, menjaga keinginan-keinginan kita, agar keinginan kita sesuai dengan firman Tuhan, tidak menginginkan hal-hal yang wajar, tidak ingin mencoba hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tidak ingin mencoba merokok, mengonsumsi narkoba, meminum alkohol, tidak ingin mencoba berhubungan seksual, tidak ingin menjalin hubungan homo, tidak ingin mencoba hubungan lesbi, karena semuanya itu sangat tidak diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mendekatkan hati kita, pikiran kita, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mulai belajar. Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku anakmu, ini aku pilihanmu Tuhan Yesus. Kamu telah memilih aku untuk menjadi garam, kamu telah memilih aku untuk menjadi terang dunia, kamu telah memilih aku Tuhan Yesus, kamu memilih aku untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Jadilah teladan bagi banyak orang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, karena kita adalah anak-anak yang terpilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jaga bait kudusmu, jaga kesucianmu, kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Sekian firman Tuhan pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadi pedoman bagi hidup kita, bisa membawa kita dalam suatu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Mari kita sama-sama memulai kehidupan yang baru, memulai kehidupan yang takut akan Tuhan, takut untuk melakukan dosa, takut untuk melakukan segala hal yang tidak baik dalam hati Tuhan, takut untuk melakukan segala hal yang tidak baik dan dapat melukai hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.